Hai, di tutorial ini kita akan belajar cara mengoperasikan LCD dan membuat game quiz matematika. Berikut barang-barang yang kita perlukan untuk tutorial ini. Sebuah komputer, Arduino Uno, breadboard, banyak kabel jumper, 2 buah push button, sebuah potentiometer 10 kilo ohm, dan sebuah LCD 16x2. LCD adalah singkatan dari Liquid Crystal Display. Pada LCD yang disediakan di Arduino Lab Starter Kit, LCD memiliki ukuran 16x2 karakter dan 16 pin. Pertama, pin D0 hingga D7 adalah pin yang digunakan untuk proses transfer data antara microcontroller atau Arduino kita menuju LCD. Lalu dari paling kiri, VSS dan VDD akan dihubungkan ke ground dan 5V yang akan digunakan untuk menyalakan logic circuit di dalam LCD untuk melakukan processing. V0 digunakan untuk mengatur terang display teks. Perhatikan bahwa tiap manufaktur LCD memiliki angka yang berbeda, dan hal ini juga dapat berubah sesuai dengan kondisi lingkungan. Jadi kita akan menggunakan potentiometer untuk mencari angka yang pas sesuai dengan kebutuhan kita. RS atau Register Select Pin memberikan pilihan di mana data akan dikirimkan, antara data register yang mengatur display di screen atau instruction register yang menggunakan instruksi pada LCD. R_W mengatur mode read atau write pada LCD. I berfungsi sebagai lock untuk memperbolehkan operasi read atau write. Dan dua pin terakhir yaitu A dan K yang dihubungkan ke 5V dan ground yang berfungsi sebagai power supply untuk cahaya latar belakang LCD. LCD ini dapat bekerja dalam dua mode operasi, mode 4-bit atau 8-bit. Di mana 4-bit hanya akan menggunakan pin D4 hingga D7, sedangkan 8-bit akan menggunakan semua pin data. Pada tutorial ini, untuk kemudahan rangkaian, kita akan menggunakan 4-bit mode, yang membutuhkan processing lebih pada Arduino kita karena data yang dikirimkan dalam dua paket, dengan timbal balik lebih sedikit pin yang digunakan dan kabel yang dibutuhkan. Untuk pengguna normal, hal ini akan dapat ditangkap oleh mata manusia. Jadi, tipikalnya, untuk menghemat pin, 4-bit mode akan digunakan. Kalian tidak perlu khawatir untuk menghafal semua hal yang saya jelaskan, karena kabar baiknya, Arduino Compiler sudah menyediakan library LCD bernama Liquid Crystal yang sangat mempermudah proses mendisplay pada LCD dengan berbagai macam ukuran. Sekarang mari kita lihat rangkaiannya. Untuk program quiz, kita akan menggunakan dua tombol. Tombol di sebelah kiri sebagai jawaban salah, dan tombol di sebelah kanan sebagai jawaban benar. Output potentiometer dihubungkan ke V0 sesuai yang dijelaskan sebelumnya untuk mencari tegangan yang tepat agar LCD dapat menyala dengan jelas. Sekarang pause video dan buat rangkaian di atas. Bila sudah selesai, mari kita bahas kodenya. Pertama, untuk menggunakan library Liquid Crystal, lakukan import dengan include liquidcrystal.h. Library ini sudah tersedia saat Anda menginstal Arduino Compiler, jadi Anda tidak perlu mendownload library yang baru. Setelah itu, untuk menginisialisasi objek Liquid Crystal, kita perlu mengirimkan 5 argumen, pin RS, E, dan D4 hingga D7. Pada LCD ini, kita bisa membuat 8 simbol custom berukuran 5x8 pixel. Jadi pada tutorial ini akan didemonstrasikan dengan membuat simbol jam pasir yang didefinisikan sebagai array 8 byte sebagai bentuk dari simbol. Untuk variabel global, kita akan menyimpan bila jawaban untuk soal yang sedang aktif adalah salah atau benar. Simbol yang sudah kita buat tadi harus diregistrasikan agar dapat digunakan nantinya dengan memanggil address di mana simbol diregistrasikan. Caranya adalah dengan menggunakan function createChar yang menerima dua argumen, address dan data simbol. Address ini dapat berupa angka antara 0 hingga 7, karena kita dapat meregistrasikan 8 simbol. Lalu untuk menginisialisasikan LCD, kita gunakan LCD begin yang menerima dua argumen, yaitu kolom dan baris pada LCD. Pada tutorial ini adalah 16 kolom dan 2 baris. Pada block loop, LCD clear digunakan untuk menghapus semua konten pada LCD dan mengembalikan kursor ke posisi 00 atau paling atas kiri. LCD print menerima sebuah argumen, yaitu konten yang akan diprintkan. Argumen ini dapat menerima berbagai macam tipe data. Variabel waktu di sini digunakan untuk memberikan time limit untuk menjawab. Pada program ini, saya mengeset waktu maksimal sebagai 6 detik. Selama tombol tidak ditekan, refresh display time akan dipanggil untuk mengupdate display waktu pada LCD yang menunjukkan detik. Waktu akan didisplay di pojok kanan atas.
maka kursor akan dipindahkan ke posisi printing dengan memanggil function lcd_setCursor yang akan mengeset kursor ke baris 1 kolom 13. LCD_write digunakan untuk memprint sebuah karakter. Bila karakter dalam bentuk byte, maka LCD akan mencari simbol yang telah terregistrasi pada address yang dispesifikasikan dan memprint simbol tersebut. Bila tombol benar dan salah ditekan dalam batas waktu yang ditentukan, program akan memanggil lcd_setCursor01 yang akan mengeset kursor ke baris 2, kolom pertama atau paling kiri, dan melakukan print waktu habis, dan kembali melakukan loop. Function generate soal di sini akan mengenerate dua angka acak, memilih mode operasi antara pertambahan atau pengurangan, dan memilih jawaban salah atau benar. Setelah itu melakukan printing soal di baris kedua. Saya tidak akan menjelaskan secara panjang untuk function ini, karena yang kita fokuskan di sini adalah memahami cara kerja LCD. Tapi, bila kalian kebingungan mengenai kode, dan ingin tahu lebih lanjut, silakan tanyakan di komentar atau di grup Duino Lab Community. Sekarang mari kita upload dan coba programnya. Terima kasih sudah menonton video tutorial duinolab.com. Bila kalian punya pertanyaan, kritik, atau saran, bisa kalian tinggalkan di comment section di bawah dan saya akan berusaha untuk menjawab semua komentar kalian. Selamat bermain!